Kenapa sih capek-capek mengistiqomahi ngaji, wong yo temane kadang ndak jelas. Barat lah, timur lah, malam hari ini Jawa lah, ini macam-macam. Mungkin ada yang ndak relevan, ada yang relevan, ada yang cocok, ada yang tidak buat teman-teman. Ya cukup dengan alasan bahwa belajar itu baik. Menurut saya sudah memadai. Dan tentu saja akan ada banyak godaan. Makanya istiqomah itu ndak ringan. Ada banyak ujian-ujian. Ya termasuk tadi, kalau tadi ujiannya teknologi. YouTube-nya hilang. Ya enggak masalah, kalau memang hilang ya bikin lagi. Enggak apa-apa, yang itulah kalau dalam bahasa filsafat teknologi itu, teknologi manusia apapun ada disruption, ada abundance. Jadi ada kekacauan yang ditimbulkan, ada juga kelimpahan yang diberikan. ChatGPT itu anugerah luar biasa, tapi juga kacaunya juga banyak hidup kita gara-gara itu. Nah itu tantangan ya buat kita. Semoga yang begitu-begitu tidak menyurutkan niat kita untuk belajar. Baik, bismillah, kita mulai ya. Malam hari ini kita temui lagi beliau. Dulu pernah kita bahas, sekarang kita angkat lagi lebih dalam sedikit pandangan beliau tentang wolak-wali ing jaman, atau bolak-baliknya sejarah. Jadi ini khas bulan ini, tokoh-tokoh yang kita bahas tentang sejarah semuanya punya madhab sejarah itu siklus, berputar. Nah, termasuk beliau, Raden Ngabei Ronggowarsito. Beliau ini ada yang menggelari pujangga terakhir Jawa, pujangga Jawa yang terakhir dari Kasunanan Surakarta. Karya-karyanya banyak. Mestinya yang Jawa pernah membaca-baca tentang beliau. Kalau belum ya kebangetan, karena referensinya banyak. Kalau belum berarti kalian memang tidak terlalu tertarik dengan budaya-budaya kita. Baik. Beliau ini dulu pernah saya ceritakan panjang lebar itu ya. Putra, cucu pujangga juga beliau, cucunya Yosodipuro yang kedua, pujangga keraton juga, ayahnya juga begitu. Cuma beliau ini masa mudanya agak nakal. Nama asli beliau Bagus Burhan. Terus sama orang tuanya dipondokkan di Ponorogo, di pondoknya Kiai Kasan Besari, pesantren Gebang Tinatar. Nah, yo di pondok yo tetap rodo-rodo nakal, meskipun nanti ada momen, ya kalau bahasa saya meletik, ada momen konversi. Jadi momen beliau mengalami titik balik kesadaran, kemudian sangat serius belajar, mendalami tidak hanya sastra tapi juga spiritualitas. Sehingga kita kenal hari ini tokoh besar Raden Ngabei Ronggowarsito dengan karya-karyanya yang luar biasa. Nah, itu gambaran beliau ya, meskipun nanti ketika bicara tentang sejarah, pandangan-pandangan beliau yang sirkuler tadi, yang banyak dikutip orang ya tentang kekacauan sejarah, khususnya zaman beliau. Jadi beliau ini ngalami beberapa
kasunanan, beberapa sunan. Jadi beliau ngalami era Pakubuwono ke-7, ke-8, dan ke-9. Kalau di masa Pakubuwono ke-7 beliau ini harmonis dengan Ronggowarsito. Tapi mulai agak masalah di Pakubuwono ke-9. Pakubuwono 9 ini putranya Pakubuwono ke-6. Nah, ini agak masalah karena ayahnya Ronggowarsito itu difitnah yang membocorkan rahasia Pakubuwono 6 sehingga ditangkap oleh Belanda. Cuma ini sifatnya fitnah, tapi karena terlanjur menyebar, akhirnya Ronggowarsito ini tidak terlalu disukai oleh Pakubuwono 9. Meskipun Ronggowarsito juga sebenarnya dibenci, dicurigai juga oleh Belanda. Karena karya-karya beliau itu banyak nyindir-nyindir, kemudian membangkitkan semangat juang rakyat kecil dan lain sebagainya. Jadi itu gambarannya. Jadi beliau agak pahit di belakang sampai terkenal sekali dengan zaman edannya, istilah beliau. Nanti kita banyak belajar itu ya malam hari ini, tentang bagaimana siklusnya zaman atau wolak-waliking zaman. Kalau itu siklus berarti ya kadang naik, kadang turun. Saya tidak tahu hari ini kita sedang naik apa sedang turun. Nanti kita lihat ya, kita cocokkan ciri-cirinya. Baik, bismillah, kita mulai. Nah, filsafat sejarahnya Raden Ngabai Ronggowarsito ini, ada yang menyebutnya ini jenis filsafat sejarah yang spekulatif futuristik. Biasanya orang ngomong sejarah itu kan masa lalu. Dulu terjadi apa, dulu mengalami apa, ada peristiwa apa. Tapi kalau membaca serat-serat beliau ketika membahas sejarah itu banyak juga yang sifatnya ke depan, futuristik. Besok akan ada ini, besok akan ada itu. Nah itu ya ada bau ramalannya, tapi ramalan yang tidak sekedar ngarang. Jadi ada yang bilang kalau di barat itu Karl Marx itu materialisme historis. Nah kalau di kita termasuk pikiran-pikirannya Ronggowarsito itu mistisisme historis. Jadi sejarah yang ada bau mistiknya, karena ada unsur ramalannya. Jadi tidak hanya menceritakan masa lalu, tapi juga meramalkan masa depan. Nah ini konsep sejarah yang unik ya, yang khas. Nah, sejarah yang futuristik ini, ya, yang jenisnya ramalan ini, membutuhkan dua kompetensi, dua kemampuan. Yang pertama namanya sambegono. Sambegono itu harus cerdas dan punya daya ingat yang kuat. Yang kedua, nawang krido. Nawang krido itu mampu menangkap, memahami tanda-tanda alam, tanda-tanda zaman. Kalau dua ini digabung, orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Jadi membaca fenomena sejarah tidak sekedar menceritakan fakta, tapi melihat gejala bahkan yang juga tidak terlihat. Jadi ada banyak ilmu titen itu ya, misalnya kalau situasinya seperti ini biasanya sih mau ada apa gitu. Itu namanya ilmu titen. Belajar dari sejarah dulu-dulu. Oh kalau sudah sesama aliran berkonflik ini biasanya mau bubar sih ini. Ini titen. Selalu begitu yang terjadi memang. Nah itu syaratnya dua memang. Butuh kecerdasan, yang kedua kejelian. Membaca tanda-tanda.
Jadi membaca kalau dalam bahasa agama sunnatullah, ayat-ayat Allah tidak hanya yang tertulis di Al-Quran tapi juga yang tergelar. Nah, jadi kalian boleh menggeluti ilmu ini kalau merasa tertarik ya, karena saya tidak tahu sekarang jarang yang tertarik ilmu-ilmu ini. Kalian terlalu banyak mengandalkan ChatGPT hari ini. Mesinnya tambah pinter, kaliannya tambah males. Padahal ini dengan membaca ini kalian tidak sekedar menginfokan apa yang kemarin terjadi, ilmu yang sudah ditulis, tapi juga meramalkan, memprediksi apa yang akan besok terjadi. Nah ini khas. Kamu tanya ChatGPT dia tidak akan bisa jawab. Kira-kira 10 tahun lagi ada apa, itu mungkin bingung dia. Tapi kalau yang kemarin-kemarin dia tahu. Tapi meramalkan masa depan mungkin dia ngarang saja, mungkin hanya menggabung-gabungkan data yang dia miliki. Tapi kalau yang versi Ronggo Warsito ini, ya ini yang disebut ilmu titen. Jadi kecerdasan dan kejelian, membaca yang tidak bisa dibaca oleh orang biasa. Nah, yo kalian sebenarnya punya sih kemampuan seperti itu, tapi kan levelnya masih level rendah. Misalnya ada temenmu kok tidak pernah masuk kuliah, dikasih tugas tidak ngerjain, kamu kan bisa bilang, besok kamu mesti tidak lulus mata kuliah ini. Itu jenis itu sebenarnya. Ada temenmu gaya pacarannya tiap malam minggu masuk hotel, kamu bilang, ini tidak lama lagi mesti hamil ini. Ini kan ramalan sebenarnya, tapi kan dasarnya apa? Ayat yang kamu baca sekarang, fakta yang kamu lihat sekarang, terus kamu simpulkan ke depannya nanti bagaimana. Cuma kan kalian memahaminya skala biasa, skala rendah. Nah kalau seperti beliau ini bisa membaca mungkin sampai desiran angin, cuaca yang berubah, tidak jelas dan lain sebagainya, mereka bisa membaca. Ini yang disebut ilmu titen. Kalau orang sudah pada marah semua seperti ini, biasanya akan terjadi ini. Tidak lama lagi akan begini. Kalau di Jawa itu kadang suara burung apa lewat itu ya dimaknai. Jangankan itu, hawanya agak sumuk, kayak ini kok agak sumuk ya, jangan-jangan sebentar lagi hujan. Bisa begitu. Mbok kamu baca buku fisika atau biologi yang manapun, tidak ada teori bahwa kalau sumuk itu sebentar lagi hujan. Tapi bisa diteorikan seperti itu. Itu kemampuannya namanya dua, Sambegono sama Nawang Krito. Tapi ini yo level dalam. Jadi cerdas, daya ingatnya kuat dan jeli menangkap tanda-tanda ayat-ayat. Terus orang yang punya dua kompetensi ini nanti disebutnya seorang yang waskito. Jadi orang yang bisa membaca, kamu belum cerita dia sudah bisa menebak. Kamu kesini utang mesti ya. Itu waskito namanya. Kita belum cerita, dia sudah bisa menebak apa yang kita inginkan. Isi pikiran kita terbaca. Mungkin dilihat dari kerut wajah kita, dilihat dari gaya ngomong kita, dia langsung bisa menebak. Orang ini namanya waskito. Meskipun nanti di level tertingginya kewaskitoan ini kalau dalam agama kita menyebutnya makrifat. Pengetahuannya tidak sekedar membaca ayat-ayat alam sunnatullah saja, tapi dapat informasi langsung dari Tuhan, dari Allah. Ini orang menyebutnya makrifat. Kita kadang menyebutnya orang yang punya ilmu laduni. Infonya langsung dianugerahkan oleh Allah. Orang Jawa menyebutnya waskito. Ada yang namanya waskito malam hari ini. Kalau ada sudah satu langkah menang, kamu tinggal mewujudkan namamu saja. Nah, baik. Cara pandang sejarah versi Jawa dari orang-orang yang waskito ini ada world view yang dulu pernah kita bahas 1 bulan tentang falsafah Jawa kelihatannya ya.
yaitu namanya cokro manggilingan. Jadi cokro manggilingan itu ya wolak-wali zaman itu perputa. Cokro itu seperti senjatanya Krishna itu yang berputar, itu yang manggilingan, yang berputar. Jadi seperti roda, seperti cakra yang berputar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya hidup itu seperti roda yang berputar. Itu kalau dalam bahasa Jawa, filosofinya cokro manggilingan. Ini kadang di atas, kadang di bawah. Tidak ada orang yang di atas terus, tidak ada yang di bawah terus. Kemarin minggu pertama Spengler meramalkan bahwa Barat nanti pada saatnya juga akan susut kok ke bawah kok. Tidak mungkin dia di atas terus. Kemudian Malik bin Nabi juga begitu. Sekarang umat Islam baru di bawah. Dulu umat Islam di atas. Dan akan seperti itu sejarah. Tidak ada orang yang jaya terus, tidak ada yang terpuruk terus. Akan selalu ada perputaran. Nah, untuk bisa menyikapi cokro manggilingan sekaligus membangun pribadi yang waskito, yang mampu punya kecerdasan dan kejelian, prosesnya dua. Yang pertama ngelmu, yang kedua laku. Nah, yang kita lakukan malam hari ini jenis ngelmu, belajar, mencari wawasan, nambah pengetahuan. Yang mungkin jarang dan sulit kita lakukan aspek lakunya. Nah, padahal ini satu paket. Makanya dulu mungkin kita pernah belajar satu quotes dalam peribahasa Jawa yang bunyinya ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Jadi berilmu itu tuntasnya dengan laku. Laku ini bisa bermakna dua. Bisa bermakna tirakat dalam prosesnya, bisa juga bermakna implementasinya. Maksudnya apa? Yang pertama, ngelmu itu harus disertai laku. Sepanjang kita belajar, ayo kita ada tirakatnya. Jangan nyari seneng saja. Apalagi ditambah maksiat, ditambah bohong, ditambah curang, ilmumu tidak akan nyampe puncak. Jadi sering saya ilustrasikan, ya kenapa sih Pak? Kan yang penting meskipun saya bohong, ilmunya tetap bisa masuk. Wawasannya juga tetap bisa masuk. Saya melakukan kejahatan apapun kan tetap bisa saya pahami. Saya nyontek pun kan tetap bisa paham. Cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya adalah ilmu yang mau masuk itu kan masuk dalam dirimu. Jadi diri kita ini wadahnya. Jadi diri kita ini akan nanti ditempati ilmu. Ini logika wadah dan isi dalam filsafat Jawa. Loh, kalau wadahnya kotor, meskipun diisi hal-hal baik, hal-hal putih, hal-hal positif, ya nanti yang jernih yang kita masukkan akan jadi kotor juga. Kenapa? Wadahnya kotor. Kalau batinmu masih penuh kesombongan, dapat ilmu masuk. Loh, ilmu ini akan jadi kendaraan untukmu jadi orang sombong. Kalau kamu penuh kedengkian, ya ilmu ini akan jadi alatmu mendengki orang. Itulah kenapa ilmu kuwi harus plus laku. Laku pembersihan diri, kalau dalam bahasa agama tazkiyatun nafas. Biar wadahnya bersih. Jadi ini untuk teman-teman ya mungkin dosenmu tidak ngerti kamu curang, dosenmu tidak tahu kamu ngopi saja dari Google, dari ChatGPT dan lain-lain. Tapi masalahnya tidak sekedar nilai. Kalau sekedar nilai sebenarnya nggak terlalu rumit, kamu sowan saja sama dosennya sambil nggawa salak 10 kilo mungkin aman. Tapi ini loh wadahmu yang kotor, kamu tidak sadar merusak yang lebih berharga.
daripada sekedar nilai, yaitu apa? Jiwamu. Eman-eman. Alah Pak, besok dibersihkan lagi. Tidak sesimpel itu. Karena memperbaiki yang sudah rusak itu jauh lebih berat. Nah, ini mungkin jadi bekal kalian ya. Kalau begitu mending nilai jelek ya Pak daripada curang. Ya mending tidak curang dan nilaimu bagus. Berarti belajar yang lebih serius. Kita sering melalaikan hal kecil-kecil gini. Padahal Al-Quran itu jelas bilang ya, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kejelekanmu sekecil apapun pasti nanti ada efeknya dan kamu akan melihat, merasakan. Kebaikan juga begitu. Alah Pak, saya tadi ngehack itu cuma iseng saja kok Pak. Iya sih. Mungkin kamu tidak sadar seneng-senengmu itu efek buruknya nanti akan kamu rasakan. Nah, itu ya. Jadi maka ngelmu harus disertai laku. Itu makna pertama. Makna kedua, ngelmu kelakone kanthi laku ya tentu saja jangan cuma berhenti di pengetahuan. Wujudkan dalam amalan, dalam tindakan, dalam perbuatan. Jangan sekedar ceramah tentang kejujuran, jujurlah. Jangan sekedar menasehati tentang keberanian, kamu sendiri harus berani. Itu ngelmu kelakone kanthi laku. Jangan ngeritik orang saja, mbok yo yang kritis, mbok yo yang jeli dan lain sebagainya. Kamu sendiri jadilah orang yang kritis. Itu ngelmu kelakone kanthi laku. Nah, kalau sudah bisa menghidupkan ini, ya nanti kalau dalam filosofi Jawa kamu akan menjelma jadi seorang yang jernih visinya, jernih pandangannya, ngerti sebelum diberitahu, weruh sadurunge winarah. Itulah cirinya orang yang waskita. Nah ini ya, ini bahasa saya, ini konteksnya filsafat sejarah tadi yang spekulatif futuristik. Saya lanjutkan. Baik, saya tidak melihat ini dasarnya saja. Sekarang masuk ke sejarah karena ini agak panjang. Saya membawa 3 serat malam hari ini. Yang pertama serat Kolotidho, nanti ada serat Joko Lodang, dan yang ketiga serat Sabdo Jati. Ini ada hubungannya dengan sejarah tiga-tiganya. Sebenarnya ada yang luar biasa, serat Wirid Hidayat Jati. Saya masih ragu-ragu mau menyampaikan, kalian nyampe apa enggak. Perlu dasar yang agak khusus. Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu. Kita bicara teorinya dulu, terus masuk ke serat-seratnya. Siklus zaman itu seperti apa? Versinya beliau Ronggowarsito. Zaman itu akan terus berputar. Dari zaman Kolotidho, kemudian jadi Kolobendu, dan pada akhirnya masuk ke Kolosubo. Kolotidho itu zaman kebingungan, Kolobendu zaman kerusakan, Kolosubo itu zaman makmur tentram. Kalau sudah makmur nanti akan bingung lagi, masuk ke zaman Kolotidho. Kalau sudah bingung akan rusak lagi, kemudian akan makmur lagi, akan terus begitu siklusnya. Sekarang kita lihat ya, kita awali dari Kolotidho. Kolo itu artinya waktu, Tidho itu artinya keraguan-raguan, ketidakpastian. Sebelum zaman Kolotidho kan tadi zaman Kolosubo. Kolosubo itu zaman stabil, zaman mapan. Jadi setelah mapan itu biasanya muncul ini, Kolotidho ini.
Cirinya apa? Kata Ronggo Warsito, orang itu kalau sudah hidup enak, hidup nyaman, biasanya visi hidupnya adalah tidak ingin kehilangan kenikmatan hidupnya. Tidak ingin kehilangan kesenangannya. Akhirnya apa? Jadi egois. Tidak mau disentuh, tidak mau diganggu. Saya sudah enak ini, jangan disenggol-senggol. Tumbuh jadi egois. Di sini diawali zaman Kolotido. Jadi orang ingin enaknya sendiri, ingin menang terus, ingin senang terus. Dia akan resisten, dia akan marah, dia akan baper kalau merasa kesenangan, kenyamanannya diusik. Ini cirinya zaman Kolotido sudah. Semakin banyak orang egois dan baperan, nah itu ciri-ciri, berarti ini memang zaman Kolotido. Tersinggungan, ndak terimoan. Nah itu berarti dia merasa kenyamanannya diusik. Nah, efek jauhnya apa? Orang jadi nafsi-nafsi, individualis. Tidak peduli orang lain, yang penting aku senang. Yang penting aku nyaman. Setiap orang menganggap aku yang paling benar. Buktinya apa? Aku sekarang enak kok, aku sekarang nyaman kok, berarti aku benar. Kalau orang lain ingin senang, ingin nyaman, harusnya ikut aku, manut aku. Ini zaman Kolotido. Jadi kalau ada fenomena kok ini sekarang kok tambah banyak ya orang egois, merasa benernya sendiri, konflik banyak, hal kecil-kecil jadi konflik. Kemungkinan memang zamannya sedang zaman Kolotido. Dan zaman ini muncul karena ada fase sebelumnya, yaitu fase nyaman, fase mapan. Biasanya orang itu kalau fase ruwet, fase susah itu cenderung lebih kompak. Tapi begitu menang, egoisnya muncul. Jadi ingin enak sendiri, menang sendirinya muncul. Bahkan nanti sampai pada titik benar salah, baik buruk itu tidak penting. Hari ini kita menyebut itu kan era post-truth. Post-truth itu kan melampaui kebenaran. Maksudnya apa? Orang menganggap sesuatu itu benar kalau sesuai kepentingannya, sesuai keinginannya. Jadi era post-truth itu kalau dilihat dari sini sebenarnya menunjukkan zaman sedang zaman Kolotido. Bahwa yang aku anggap benar itulah kebenaran. Yang sesuai dengan kepentinganku itulah kebenaran. Semua orang mengklaim benarnya sendiri-sendiri. Nah, kalau kalian punya gaya seperti itu, ya kalian memang gaya versi Kolotido. Itu nama lain dari orang bingung. Jadi karena tido itu keraguan-raguan, ketidakpastian. Oke ya, ini zaman transisi dari enak menuju tidak enak. Saya tidak tahu durasinya berapa, tapi pasti siklus itu terjadi. Mungkin bisa lama, sangat panjang, mungkin juga pendek. Kalau ini selesai, biasanya zaman Kolotido ini kalau tambah parah, kita tidak bisa mengatasinya, kita akan masuk ke Kolobendu. Ini sudah zaman hancur-hancuran. Kalau tadi zaman Kolotido itu orang serba ragu-ragu, serba tidak pasti, begitu masuk ke Kolobendu sebenarnya stabil lagi, tapi stabil dalam kerusakan, stabil dalam angkara murka. Disinilah nanti yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Namanya zaman Kolobendu. Jadi ini nanti yang relevan dengan syairnya
Ronggowarsito di zaman edan dari Serat Kolotida. Dari luar kelihatan tertib, stabil, tapi stabil dalam ketidakberesan. Kalau semua orang edan, itu kan yang tidak edan akan dianggap edan. Kalau semua orang stres, itu yang tidak stres akan jadi yang tidak normal satu-satunya. Jadi yang semula tidak normal dianggap normal, yang semula normal akan dianggap tidak normal. Kayak jadi kalau ada orang, saya itu tidak main TikTok, tidak main itu. Oh, zaman kayak gini kan. Jadi dia malah tidak normal sendiri. Apa sih game online itu? Dia akan jadi tidak normal sendiri. Jadi ketika semua orang edan, maka yang tidak edan itulah dia yang edan. Jadi bahasa itunya kan itu. Jadi kalau semua orang tidak waras, ya satu-satunya yang waras itu dia kan beda sendiri. Dialah yang nanti dianggap tidak waras. Ini zaman kolobendu. Kalau di berbagai narasi, ya termasuk nanti di Serat Kolotida dan serat yang lain, zaman kolobendu itu isinya kebolak, ini yang disebut wolak-wali ing zaman. Yang zalim malah dipuji-puji, yang dizolimi dimaki-maki. Nah, sekarang kan banyak istilah-istilah memaki yang terzolimi. Alah, kamu playing victim aja. Alah, kita sering ada banyak diksi-diksi untuk menyerang orang yang terzolimi hari ini. Nah, jadi banyak tindakan tidak adil. Yang jujur ditertawakan, yang jahat dianggap keren. Wah, hebat orang ini, keren, berani dia. Nah, itu padahal itu kejahatan. Orang yang mulia disingkirkan, yang jahat mendapat derajat. Aturan dijungkir balikkan, nilai diputar balikkan. Yang wanita kehilangan rasa malu, yang laki-laki kehilangan kehormatan. Ini kolobendu. Bapak lupa sama anaknya, anak melawan orang tuanya, saudara tawuran dengan saudara, keluarga saling menyakiti, murid melawan gurunya, yang besar sombong, yang kecil tidak tahu diri. Dan ini semua normal di zaman kolobendu. Nah, simbolnya apa? Kembang seruni. Kembang seruni itu kependekan dari seru dan berani. Barang siapa suaranya keras dan berani, dia akan menang. Punya pengaruh besar. Entah dia orang pinter ataupun tidak pinter, sing penting berani teriak-teriak, berani tampil, maka dia akan punya pengaruh. Ini cirinya zaman kolobendu. Ketika yang negatif-negatif, yang rusak-rusak dianggap normal. Nah, kira-kira kita di zaman apa? Tadi kamu nganggapnya, wah Kolotida ini Pak kita. Begitu kolobendu, loh jangan-jangan kita kolobendu. Atau jangan-jangan tiap zaman ada kolobendunya sendiri, ada Kolotidanya sendiri. Tapi ini pasti akan berputar, kata Ronggowarsito. Kalau sudah memuncak, pada akhirnya nanti kalau kehancuran itu sehancur-hancurnya, akan lahir zaman baru namanya zaman Kolosubo. Zaman Kolosubo itu zaman kegembiraan, zaman stabilitas, zaman kemakmuran. Ya, versi beliau nanti diawali dengan munculnya seorang ratu adil.
Kalau dalam Islam dikenal Imam Mahdi. Ini tokoh yang tidak ikut edan pasti. Di kalangan semua orang edan, dia sendiri yang tidak edan. Dan perjuangannya berat. Cirinya, kalau di banyak serat itu, yang pertama sederhana. Yang kedua, tidak berhasrat duniawi. Yang ketiga, misinya hanya ingin membahagiakan orang lain. Yang keempat, spiritualitasnya tinggi. Nah, ini 4 ini ya. Semoga tidak ada, wah jangan-jangan saya itu Pak. Karena dalam sejarah banyak yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, sebagai Ratu Adil. Banyak juga yang oleh masyarakat dianggap Ratu Adil, Imam Mahdi. Dan ini silih berganti. Nanti kalau kita belajar tentang teori-teori tentang Ratu Adil, Imam Mahdi, itu biasanya memang muncul di tengah masyarakat yang sedang tertindas. Jadi mereka mimpinya, yang membuat mereka masih bertahan itu adalah mimpinya bahwa nanti akan datang seorang pembebas, Ratu Adil atau Imam Mahdi. Biasanya ideologi atau pandangan seperti ini laku di masyarakat yang sangat tertindas. Makanya Ronggowarsito tadi banyak dibenci oleh Belanda karena ideologi Ratu Adil ini membuat masyarakat optimis, siap selalu berjuang. Nah, diawali oleh Ratu Adil dan para pengikutnya. Para pengikutnya itu adalah orang-orang yang eling lan waspada. Orang-orang yang hidup dalam kesadaran dan kewaspadaan. Ini orang yang tidak ditelan oleh zaman Kolosubo tadi. Tidak ditelan oleh zaman Kolobendu tadi, sehingga dia survive di zaman Kolosubo. Kalau sudah sukses perjuangannya Ratu Adil dan kawan-kawan, muncullah era kemakmuran. Kalau sudah makmur mapan, biasanya terus geser ke Kolotido lagi. Orang jadi egois lagi, khawatir kehilangan kesenangannya lagi. Tambah rusak, Kolobendu lahir. Kolobendu lama-lama hancur-hancur, muncul seorang pahlawan, penyelamat, pembebas, Ratu Adil dan orang-orang yang masih eling lan waspada. Lahirlah zaman Kolosubo. Dan inilah siklus zaman versi Ronggowarsito. Senantiasa berputar. Nah, tergantung kita. Kalau memang kalian merasa Pak ini Kolotido atau Kolobendu, percepat prosesnya menuju Kolosubo. Dan ya itu ada di kita, biar rodanya muternya cepat, biar tidak lama-lama dalam kehancuran. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Triwikromo. Triwikromo itu, Tri itu 3, Wikromo itu kekuatan, keberanian, kebijaksanaan. Triwikromo itu apa? 3 komponennya: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Rumusnya 2. Yang kita rasakan sekarang adalah buah perbuatan kita di masa lalu, dan yang kita lakukan sekarang akan kita nikmati buahnya di masa depan. Inilah strategi menaklukkan zaman. Berarti apa? Masa kini jadi kuncinya. Kalau kita ingin hidup nyaman, hidup enak, hidup tentram, masa kini ayo melakukan yang positif, biar nanti di masa depan kita panennya positif. Yang kita rasakan sekarang itu panen dari yang kita lakukan kemarin.
Jadi hari ini kamu stres misalnya, itu pasti buah dari yang kamu lakukan kemarin. Entah hidup yang tidak teratur, entah salah pilih teman, entah kesehatan yang tidak dijaga, panennya sekarang. Nah, kalau ingin sekarang enak, harusnya kemarin kalian melakukan yang positif-positif. Maka ayo belajar dari situ. Sekarang kita hati-hati, sekarang kita eling lang waspada, biar di masa depan kita nyaman. Kalau kita terus eling lang waspada, berarti waktu demi waktu kita nyaman, kita tentram. Inilah berarti kita menang, bisa menaklukkan zaman. Jadi itu yang disebut Triwikromo. 3 kekuatan, 3 kebijaksanaan. Jadi kalian jangan mengeluhkan situasimu hari ini, karena situasimu hari ini itu hasil perbuatanmu kemarin. Kalian jangan takut dengan apa yang terjadi di masa depan, karena yang terjadi di masa depan itu adalah buah yang kamu lakukan sekarang. Maka sekarang lakukan yang terbaik, insya Allah masa depanmu tidak perlu dicemaskan. Di banyak kesempatan kan saya sampaikan, orang bahagia itu yang tidak menyesali masa lalu dan tidak mencemaskan masa depan. Untuk tidak menyesali masa lalu dan tidak mencemaskan masa depan, taklukkanlah waktu, taklukkanlah zaman dengan cara ini. Baik, nanti mesti ada yang komentar, iya Pak, kalau diomongkan itu segampang itu Pak. Kalau dijalankan itu berat. Ya, sidik-sidik, pelan-pelan. Karena memang polanya hidup, atau kalau bahasanya orang stoik, divine reasonnya hidup itu seperti ini. Apa yang kamu tanam hari ini, ya kamu akan menuai besok. Yang sekarang kamu tuai, itu yang kamu tanam kemarin. Inilah Triwikromo. Baik, itu dasar dari siklus sejarah versi beliau Raden Ngabei Ronggowarsito. Sekarang kita lihat, masuk ke serat-serat beliau yang menjelaskan kondisi dan perputaran zaman. Kita awali dari serat yang pertama ya, serat Kolotidho. Biar kita ngaji beneran, meskipun ngajinya bukan kitab kuning, ngajinya serat Jawa. Nggak usah khawatir, harusnya saya bawa sekalian bahasa Jawanya, tapi saya bawa terjemahannya saja ya. Saya tahu kalian tersiksa kalau saya pakai bahasa Jawa. Kita lihat ya, serat Kolotidho ini sebagian, kalau bahasa anak hari ini, curhatan beliau terhadap kondisi zaman saat itu. Nanti kita tengok ya, karena yang bicara ini pujangga, yang curhat ini seorang pujangga, ya tentu saja isinya dalam. Setiap kalimatnya ada maknanya. Kata beliau begini, sekarang kondisi negara terlihat telah suram. Pelaksanaan undang-undang sudah rusak karena tidak ada yang memberi teladan. Kini sang pujangga hatinya diliputi rasa sedih. Tampak jelas kejatuhannya, amat suram tanda-tanda kehidupan. Akibat masalah duniawi bertubi-tubi ditimpa oleh bencana. Jadi ini dasarnya masalah itu apa sih? Dasarnya kesuraman itu apa sih? Pelaksanaan undang-undang rusak. Maksudnya apa? Aturan ditabrak dengan santainya. Jadi norma-norma hidup dicuekin. Itu
Itu maksudnya undang-undang disebut rusak. Kenapa kok bisa begitu? Karena tidak ada yang meneladankan. Jadi, kalau yang tokoh-tokoh tidak meneladankan, bagaimana rakyat kecil bisa melakukan yang baik? Jadi karena tidak ada yang ditiru, ya mereka akan meniru yang jelek-jelek dari yang harusnya memberi teladan. Dan ini yang versi Raden Ngabei Ronggowarsito disebut kondisi negara telah suram. Dan ini tidak bisa diingkari karena memang situasinya kolotido. Padahal ini di bait kedua, rajanya seorang yang utama, patihnya pun pilihan, para menterinya sangat serius ingin menyejahterakan rakyat, pegawainya pun pinter-pinter, baik-baik. Meskipun demikian tidak menjadi penolak datangnya zaman Kolobendu. Bahkan semakin menjadi-jadi, berbagai rintangan mengganggu. Berbeda-beda perbuatan angkara orang di seluruh negara. Jadi meskipun yang dipilih mulai raja, patih, menteri, sak pegawai-pegawainya orang hebat semua, tapi memang zamannya zaman Kolobendu yang tidak bisa dibendung. Setiap orang punya angkara murkanya masing-masing. Ada yang angkara murkanya korupsi, ada yang angkara murkanya nyontek, ada yang angkara murkanya maki-maki orang, ada yang semua orang angkara murka sesuai makomnya masing-masing. Nah, ini zaman Kolobendu sudah. Dan tidak sadar, memang zaman edan. Dianggapnya itu sah-sah saja, normal saja, baik-baik saja. Nah, kayak ini keprihatinan beliau. Ini zaman itu ya, kalian tidak usah mikir aneh-aneh. Ini zamannya Ronggowarsito, itu beliau lahirnya 1801, meninggal 1873, jadi awal abad 19. Saya lanjutkan. Yang ketiga, baitnya, daripada menangis sedih, bangkitlah wahai sang pujangga. Meski diliputi penuh duka cita, mendapatkan rasa malu atas berbagai fitnahan orang. Karena beliau ini banyak difitnah, banyak dituduh yang bukan-bukan. Mereka yang mendekatimu menghibur, seolah membuat enak hatimu, padahal bermaksud memperoleh keuntungan, sehingga merusak cita-cita luhur karena tidak hati-hati. Jadi ini beliau curhat, ya banyak sih yang mendekat-dekat, tapi ya karena tadi zaman sedang rusak, semua orang egois dengan kepentingannya, mereka mendekat ya hanya ingin mencari keuntungan sendiri. Terus beliau cerita, ini tentang beliau. Jadi beliau ini ada kabar akan dinaikkan jabatannya, akan diberi pangkat, tapi ternyata tidak. Dasarnya terbetik berbagai berita, kabar angin, namun bohong. Kalau bahasa hari ini hoax ya. Jadi zaman itu ya sudah ada hoax. Sang pujangga hendak diangkat menjadi pemuka, akhirnya malah berada di belakang. Katanya mau diangkat, tapi ternyata malah tersisihkan. Apabila dipikir dengan benar, apa untungnya berada di depan? Malah menanam benih kesalahan, disirami oleh air kelupaan, lalu berkembang menjadi kesukaran. Jadi sudah harapan palsu,
Dan toh juga tidak ada maknanya, tidak ada pentingnya. Ada isu mau diangkat, dinaikkan jabatan, tapi ternyata malah disingkirkan. Dan setelah dipikir-pikir, apa sih gunanya maju ke depan jabatan yang tinggi? Jangan-jangan hanya membuahkan kesalahan saja, menambah masalah saja. Nah, ini hasil renungan beliau saat itu. Nah, kita tengok lagi lanjutan curhat beliau. Dalam kitab Paniti Sastro terdapat ajaran dan peringatan di zaman yang penuh bencana, orang bijaksana justru kalah dan di belakang. Jadi ternyata di kitab-kitab kuno juga ada isyarat bahwa memang kalau orang-orang bijaksana, orang pinter, orang yang sadar, ya di zaman edan justru dia akan terpinggirkan. Karena rumusnya seperti tadi, yang tidak edan akan dianggap edan, karena semua orang sudah edan. Demikian kalau diperhatikan, apa gunanya kita percaya pada berita-berita kosong? Justru semakin menyakitkan hati. Jadi sudahlah, tidak usah terlalu terpengaruh oleh berita-berita yang tidak penting, tidak perlu. Kata beliau, lebih baik nulis saja cerita-cerita kuno, teladan. Kenapa? Karena cerita tadi dapat digunakan sebagai teladan untuk pertimbangan baik dan buruk. Tentunya banyak juga cerita yang menjadi contoh tentang masalah-masalah kehidupan, hingga sampai akhirnya pada Tuhan, penerimaan, tawakal, menyadari takdir Tuhan. Siapa tahu mendapat anugerah, mengalami hal yang luar biasa. Ini bisa kalian jadikan rumus ya. Kalau zaman sudah buruk sama sekali, buntu, sudahlah, tarik diri dari keramaian berita yang tidak penting, tidak perlu. Tenangkan dirimu, selami. Kalau beliau nulis, kalau kamu kan saya tidak yakin. Ya baca-bacalah buku-buku, baca-baca yang penting-penting. Yang untuk apa? Menajamkan diri, mendekat pada Tuhan. Siapa tahu mendaji jalan ridhonya Tuhan, kata beliau, terus kita mengalami hal-hal luar biasa. Nah, ya seperti yang saya sebut tadi, ya antara lain mendapat informasi yang jauh lebih akurat di level kewaskitoan. Jadi caranya begitu, karena siapakah kita melawan semua orang yang sedang gila? Ayo kita waras biar tidak terlalu terpengaruh, ayo beraktivitas yang positif saja. Kenapa begitu? Ini loh intinya. Jadi amenangi zaman edan, ini tak baca Jawanya karena terkenal sekali. Ewuh oyo ing pambuti, melu edan nora tahan, yen tan melu anglakoni, boya kaduman melek, kaliren wekasanipun. Dilalah kersaning Allah, bekjo-bekjone wong kang lali, luwih bekjo kang eling lan waspada. Jadi menghadapi zaman edan, keadaan menjadi serba sulit. Ikut edan kok ndak kuat. Ndak betah saya Pak mau edan kayak orang-orang. Dengan santainya bikin hoax, dengan santainya saling memaki, ndak kuat saya. Tapi kalau tidak ikut edan, tidak dapat bagian. Gitu loh, ndak dianggap gaul, ndak dianggap masa kini, ndak dianggap orang hari ini. Akhirnya tersingkir, bukan kita. Pada akhirnya terus kelaparan.
Tapi apapun yang terjadi sudah dinas oleh Allah, menjadi sunatullah, keinginannya Allah. Betapapun senangnya orang yang lupa diri, tetap lebih bahagia orang yang eling lan waspada. Jadi senikmat apapun kalian dalam kondisi lupa, tetap lebih nikmat ketika kalian sadar dan waspada. Apa sih enaknya orang lupa? Wong lupa itu kan tidak sadar diri. Menganggapnya nikmat mungkin saja itu bukan nikmat. Menganggapnya enak mungkin saja bukan hal yang menyenangkan. Wong itu sedang lupa. Maka senikmat-nikmatnya orang lupa tetap lebih nikmat orang eling lan waspada. Kalian puasa, lupa terus makan, enak ndak? Wong ya lupa, begitu sadar apa? Menyesal. Nah, jadi padahal tadi merasa enak, wah makanannya kok lezat. Begitu, loh iya ternyata aku ini puasa. Begitu sadar kalian nyesel. Iya ya ngapain? Itu seenak-enaknya. Itu kan enak, wong puasa dapat bonus makan. Tapi karena dalam kondisi lupa jadi tidak enak. Setelahnya kamu menyesal. Ya contoh sederhana kalian nyontek tadi loh. Enak kan? Bisa tugas beres, terus nilainya bagus. Tapi begitu nanti kalian eling, iya ya kok aku curang gitu ya. Hasilnya menyesal. Jadi dan kondisi jiwa yang kalau dalam istilahnya Imam Ghazali kan ada yang lawamah, ada yang mulhamah. Orang lupa itu yang kondisi jiwanya lawamah ini. Ada juga yang amarah bahkan. Lawamah itu dalam dirinya ada pertarungan baik dan buruk, tapi yang menang selalu yang buruk. Akhirnya kamu menyesal. Kadang-kadang juga mulhama. Mulhama ini masih ada kurang sadarnya juga. Karena mulhama itu pilihannya selalu kebaikan, tapi belum nyampe yang tertinggi mutmainah. Karena kadang-kadang nyesel juga. Ya misalnya apalah kalian berdua sama pacarmu misalnya mau nyebrang, mau pegang tangannya, Anda boleh bukan muhrimnya, terus kamu tidak jadi pegang, mau pegang lagi Anda jadi. Ya kamu benar pilihanmu, memang tidak boleh bukan muhrimnya. Tapi begitu sampai rumah, eman-eman ya tadi, mbok coba tak pegang lah, ya lumayan ya tadi maksudnya. Ini masih pilihanmu benar, tapi masih ada menyesalnya. Wah eman-eman kok ya. Nah ini masih mulhama, masih golongannya wong kang lali. Nah kalau bisa ya mutmainah, orang yang eling lan waspada, senantiasa sadar. Kalau sudah eling lan waspada ya tidak ada menyesalnya, tidak ada pertarungan dalam dirimu, otomatis milih yang baik. Dan ini jauh lebih menguntungkan, jauh lebih membahagiakan dibandingkan bahagianya orang lupa. Wong orang lupa ya kalau ingat biasanya ya sudah tidak bahagia lagi. Jadi maka siap-siaplah teman-teman, meskipun semua orang di dunia ini edan, kalau bisa jangan edan. Karena entah kenikmatan apa dari orang yang edan, nikmatmu dalam kesadaran itu jauh lebih besar. Ini jadi rumusnya. Jadi mungkin ini zaman kalau tidur atau kalau bendu, tetap senjatanya eling lan waspada. Eling itu dimensinya vertikal dan kedalaman diri. Sadar diri kita sebagai makhluk Allah, sadar diri kita sebagai khalifahnya, sadar hakikat hidup kita, kenapa kita dihadirkan di muka bumi. Ini namanya orang eling. Kalau waspada itu awas terhadap sekeliling kita. Akalnya hidup terus, hatinya menyala terus.
Ini terus kita jadi waspada. Tidak mudah tertipu, tidak mudah tergoda, tidak mudah kejeblos yang salah, yang dosa, dan lain sebagainya. Ini namanya orang yang waspada. Jadi eling lan waspodo jadi kuncinya melawan zaman edan. Nah, lanjut ya. Ini, kalau ini saya baca cepat ya. Ini cara mengatasinya dengan spiritualitas. Demikianlah perumpamaannya, padahal menginginkan. Bukankah demikian Paman Doblang? Jadi isyarat zaman edan tadi ya, kita harus eling lan waspada. Sebenarnya kita kadang-kadang ya pingin seperti orang-orang itu, betapa senangnya dengan dalam kelupaan mereka. Tapi ya kan lebih menguntungkan kalau kita eling dan waspada. Mungkin benar persangkaan orang, namun dalam batin sesungguhnya hal itu sangat jauh. Jadi orang menfitnah aku macam-macam. Mungkin aku yang jahat, aku yang jelek, aku yang... Mungkin orang-orang benar, tapi sebenarnya tidak begitu, kata beliau. Saya ini sudah tua, mau apa lagi? Sebaiknya menjauh dari keramaian supaya mendapat anugerah kasih Tuhan. Ini kalau dalam bahasa tasawuf. Kalau zaman memang sudah tidak teratasi lagi, saatnya minggir, saatnya kita uzlah, menjauh. Berbeda bagi mereka yang telah teguh sentosa, jiwanya dituntun Tuhan. Betapapun tingkah laku perbuatannya tidak susah untuk berhasil oleh karena datangnya pertolongan Tuhan. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Tuhan, ya apapun yang dia inginkan mudah terwujud. Tuhan senantiasa memberi petunjuk dan pertolongan kepada semua makhluk. Apapun yang diinginkan. Meskipun demikian, masih harus tekun ikhtiar. Ayo mendekat pada Tuhan sambil tetap berikhtiar. Yo jangan ndak peduli. Jangan cuek. Nah, kalau saya yang sudah tua ini, kata beliau, sekedar menjalani hidup, hanya bertindak untuk menyenangkan hati, asal tidak masalah. Karena orang tua berkata, ikhtiar itu sesungguhnya memilih jalan agar selamat. Sambil terus berusaha disertai awas dan sadar yang bertujuan mendapat kasih dan anugerah Tuhan. Jadi intinya di antara solusinya adalah kembali kepada Tuhan, ikhtiar semampunya, kemudian jangan lupa mencari kenyamanan diri kita, penghiburan untuk diri kita. Kata beliau, saya sudah tua, asal tidak membuat masalah lagi, saya melakukan yang menenangkan hati saya. Jadi kuncinya di situ. Kalau sudah mentok, kalian stres judek luar biasa. Apalagi generasi kalian kan sering dituduh generasi yang lemah, generasi yang itu. Dan kalian juga gampang overthinking. Terdistraksi ini, terdistraksi itu. Kalau solusi dari Ronggo Warsito, ya yuk kembali mendekat saja pada Tuhan. Kuncinya di situ. Nah, nanti serat Kolotido ini diakhiri dengan doa. Jadi, ya Allah, ya Rasulullah yang bersifat pemurah dan pengasih, semoga berkenan melimpahkan pertolongan yang menyelamatkan di dunia hingga di akhirat, tempat hidup hamba. Karena sekarang hamba sudah tua, pada akhirnya nanti bagaimana, semoga ada pertolongan darimu. Semoga dapat sabar sentosa, laksana mati dalam hidup. Nah, ini istilahnya terkenal sekali ya, mati sajroning urip.
Matri sakjroning urip itu matinya hawa nafsu, hasrat-hasrat negatif, hal-hal yang negatif dalam diri kita. Terbebas dari segala kerusuhan, angkara murka, menyingkir semua dengan berkonsentrasi diri memohon kasih-Nya Tuhan. Senantiasa melatih hatinya untuk patuh agar dapat mengurungkan kutukan sehingga mendapat sinar terang sekedarnya. Berserah diri agar dapat masuk surga keabadian. Baik, ini bahasa saya tadi ya, ini semacam curhat kalau bahasa anak hari ini tentang situasi zaman di era beliau. Ini mungkin jadi bahan refleksi kita ya. Bagaimana menyikapi wolak-wali ing zaman. Kita lanjutkan. Serat Joko Lodan. Kalau ini lebih filosofis, menggambarkan kekacauan zaman. Istilahnya menarik. Joko Lodang. Joko itu perjaka, Lodang itu yang sudah tuntas pekerjaannya, sudah longgar, sudah selesai perjalanannya. Itu lodang. Kalau kalian sibuk sekali, terus semua tugasmu selesai, terus kamu santai-santai karena beres semua, itu kan lodang namanya. Nah, Joko Lodang itu anak muda, seorang perjaka yang sudah tuntas. Nah, ini langka. Biasanya perjaka itu ya urusannya masih banyak, masih dikejar-kejar ini itu. Tapi kalau perjaka kok sudah lodang, ini luar biasa. Nah, Joko di situ sebenarnya maksudnya anak muda yang masih jernih, belum terpengaruh apa-apa. Itu Joko. Ya orang Jawa kan menyebutnya masih ding-ding, masih belum terkontaminasi hal-hal yang negatif-negatif. Benar-benar Joko. Meskipun saya tidak tahu Jokomu apa Joko yang benar ding-ding, atau sudah terkontaminasi macam-macam. Jadi seorang yang jernih, yang perjalanannya sudah tuntas. Nah, nama lainnya Joko Lodang. Ada apa dengan Joko Lodang? Nah, kita lihat ya. Kita baca yang pertama, yang bagian gambuh. Joko Lodang datang bergelantungan, lalu duduk secara tidak sopan dan berkata dengan keras. Ini menarik ya, orang yang sudah tuntas perjalanan spiritualnya datang sambil bergelantungan, duduk tidak sopan, kemudian bicara dengan keras. Ini sebenarnya satu sindiran yang luar biasa, karena kadang-kadang kebenaran itu tidak selalu nyaman untuk didengar, tidak selalu enak untuk dilihat. Jadi jangan dikira kebenaran itu selalu enak. Kenapa? Karena kita sering sudah dirutinkan oleh situasi, sehingga kadang-kadang untuk hal-hal yang memang benar itu kita rasanya ingin menolak. Ada satu cerita yang terkenal sekali dari tradisi Sufisme. Jadi satu ketika ada seorang sufi yang bertemu seorang raja yang sedang berburu. Jadi raja ini dengan rombongannya sedang berburu, di tengah hutan ketemu seorang sufi. Terus bilanglah raja ini pada sufi tadi, "Wahai Syekh Sufi, mbok saya dinasehati biar saya jadi raja yang lebih baik. Tolong tunjukkan saya kebenaran." Nah, terus sufinya tanya, "Apa kamu benar siap mendengarkan kebenaran?" "Siap. Saya memang sejak dulu ingin mencari kebenaran." Nah, tidak lama setelah itu tiba-tiba
anaknya raja, putra mahkota datang mendekat. Terus Sufi itu bilang, wah ini anakmu ya putra mahkota, dia akan mati loh. Wah, begitu mendengar kata-katanya Sufi tadi bahwa anaknya ini akan mati, marah raja ini. Sampean itu tak suruh ngajari saya kebenaran, malah mengutuk anak saya. Dia ini putra mahkota, gimana bisa didoakan mau mati? Terus Sufinya bilang, loh saya tidak mendoakan, saya kan bicara fakta saja, kebenaran saja. Siapa sih orangnya yang tidak mati? Kamu juga akan mati, saya juga akan mati. Makanya tadi saya sebut, anakmu juga akan mati. Ternyata kamu belum siap mendengarkan kebenaran. Nah, jadi ini persis seperti Joko Lodang ini. Orang, wah itu ndak sopan itu, wah itu ndak beres itu. Tapi memang kebenaran kadang menyakitkan. Jadi kebenaran kadang-kadang kan kita tolak, meskipun sudah ada faktanya, sudah ada buktinya, sudah ada kenyataannya. Kita tolak hanya karena tidak cocok dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Alah, yang jadi kok bukan yang saya dukung ya, terus kita mati-matian nolak. Ini memang kebenaran itu pahit. Maka Joko Lodang datang dengan bergelantungan, tidak sopan, terus kata-katanya keras. Apa yang dia katakan? Ingat-ingatlah, sudah kehendak Tuhan bahwa gunung-gunung akan merendah, sedangkan jurang-jurang akan meninggi. Karena kalah perang, maka akan diusir dari negerinya. Ini menarik. Jadi gunung yang tinggi itu akan bisa merendah. Jurang yang dalam akan bisa meninggi. Ini sebenarnya isyarat wolak wali ing zaman. Kalian yang sedang tinggi, jangan sombong, pada saatnya akan runtuh rendah. Kalian yang sedang di bawah rendah, jangan putus asa karena bisa saja nanti kalian akan naik ke atas. Jadi, dan pada saatnya itu akan terjadi. Ada juga yang memaknai, ingat-ingatlah bahwa besok justru orang-orang mulia akan direndahkan dan orang-orang rendah akan naik jabatan. Jadi ini juga kebenaran. Makanya kita harus siap menghadapinya. Zamannya memang begitu. Namun jangan salah terima. Pahami kata-kata ini. Sebab bagaimanapun juga, meskipun merendah satu gunung, akan tetap terlihat bekasnya. Beda dia dengan jurang yang curam. Jurang yang curam itu meskipun dapat menonjol, namun tanpa tanggul akan mudah longsor. Semua yang dituturkan di atas sudah menjadi kehendak Tuhan. Akan terjadi sesuai Sengkolo, Sirno Toto Esti Wong. Ini Condro Sengkolo itu cirinya Ronggo Warsito kalau meramal. Plus tahunnya dan biasanya pas. Tahun 1850. Cuma nanti kita bahas yang Condro Sengkolo, bisa dicek di Ronggo Warsito yang dulu. Sudah saya jelaskan detail. Nah, jadi gunung bisa merendah, jurang bisa muncul ke atas. Tapi meskipun merendah, meskipun runtuh, meskipun jatuh, gunung tetaplah gunung. Meskipun dia naik setinggi apapun, kalau dia jurang, tanpa ada tanggulnya dia akan longsor. Longsor berarti ke bawah lagi. Orang-orang mulia bisa turun derajat, terhinakan, tersisihkan, tapi bagaimanapun dia tetap orang mulia, akan ada bekasnya. Akan tetap ada manfaat pengaruhnya. Tetapi jurang yang naik itu, kalau tidak ada tanggulnya, tidak ada yang menopangnya,
Yang semula hina, rendah kok naik ke atas, pada akhirnya juga akan longsor. Dan itulah kehendaknya Tuhan. Jadi ini nanti berhubungan dengan ramalan beliau tentang kemerdekaan. Jadi saat itu beliau sedang prihatin banyak bangsa Indonesia yang jadi kerja rodinya Belanda. Tapi beliau mengingatkan tidak apa-apalah. Yang penting kita tetap jadi orang mulia. Meskipun runtuh ke bawah, tetap kita punya kemuliaan. Tapi kalau kita rendah, entah dengan jalan kerendahan yang manapun, meskipun kita naik ke atas, pada akhirnya kita akan tetap hina karena longsor. Nah, ini cara pandang beliau. Baik, melalui Joko Lodang. Nah, ketika yang mulia turun ke bawah, yang rendah naik ke atas, situasinya seperti apa? Dijelaskan di bagian sinom. Segala keinginan tidak ada yang terwujud. Kita ingin ini tidak terwujud, ingin itu tidak terwujud. Apa yang dicita-citakan buyar, apa yang dirancang berantakan. Ingin menang malah kalah. Nah, agaknya hukuman Tuhan yang datang, yang tampak hanya perbuatan tercela. Orang besar kehilangan kebesarannya. Lebih baik tercemar nama daripada mati. Jadi orang besar kehilangan kebesarannya. Kenapa? Mereka hanya mengejar yang duniawi, bahkan namanya tercemar juga tidak masalah. Itu istilah beliau, lebih baik tercemar daripada mati. Sementara yang orang kecil tidak mau mengerti keadaannya. Orang kecil yang tidak ngerti keadaannya itu kan mengeluh terus, protes terus, tidak puas terus, ngamuk terus. Jadi yang besar salah jalan, yang kecil tidak tahu diri. Orang alim penuh kepalsuan, di luarnya putih, dalamnya kuning. Ulamanya gemar maksiat, madat, madon, minum, berjudi. Para haji melemparkan ikat kepala hajinya. Kopiah hajinya dibuang. Ini kalian maknai sendiri ya. Tidak teko mocone. Wanita kehilangan kewanitaannya karena pengaruh harta benda. Semua hanya bertujuan harta benda saja. Semuanya ingin kaya, maka yang alim jadi palsu. Di luarnya kelihatan putih sekali, tapi dalamnya kuning. Kenapa? Tujuannya duniawi. Ada ulama yang gemar maksiat. Ini sindiran beliau. Orang-orang yang sudah haji malah melemparkan kopiah hajinya. Tidak peduli dengan status hajinya. Yang wanita mengejar harta saja sehingga mudah dipengaruhi. Para pedagang dan saudagar tidak dihormati. Yang dihormati hanyalah harta bendanya saja. Itu mungkin kita sering ngeritik-ngeritik, maki-maki pengusaha ini, pengusaha itu, tapi kalau disangoni ya gelem. Nah, itu yang dihormati hanya hartanya saja. Jadi bukan orangnya. Seluruh dunia berorientasi benda. Kesengsaraan menjadi-jadi. Nah, ini pakai sengkolan lagi ya. Nirsat estining urip. Nirsat estining urip itu ya 10681 1860 tahun Jawa. Tahun Jawa berarti sekitar tahun 1930 Masehi. Ini ganas-ganasnya Belanda.
juga orang-orang kita mungkin yang kerjasama dengan Belanda. Penghabisan penderitaan bila semua sudah mulai bertobat sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan, sepenuh jiwa. Jadi lagi-lagi solusinya tetap kembali, ayo kita sadar untuk kembali pada Tuhan. Nah, ini 3 yang terakhir dari serat Joko Lodang. Mendengar semua itu Mbok Perawan. Ini menarik ya. Ada Joko Lodang, ada Mbok Perawan. Bukan Mbok Rondo loh ya. Kamu istilah Mbok mesti Rondo, tapi saya bilang Mbok Perawan. Mbok itu kalau dijawab bisa kakak perempuan. Kakak perempuan itu cirinya apa? Pengayom. Menyayangi, mengayomi. Perawan sama seperti Joko ya, masih jernih, masih suci. Jadi Mbok Perawan itu seorang pengayom yang jernih, yang suci. Nah, orang yang semacam ini pasti akan merasa sedih melihat situasi seperti itu. Oleh karena itu kemudian Joko Lodang berkata lagi, tetapi ketahuilah bahwa ada hukum sebab musabab. Di dalam ramalan yang sudah ditentukan, tetaplah berupaya, yang terjadi biarlah terjadi. Jadi ayo kita berikhtiar semampu kita, karena di dunia ini ada hukum sebab akibat. Kalau kita diam saja situasi tidak akan berubah. Dan ini yang terus bagian dari ramalan ya, zamannya masih sama, tapi pada akhir pertengahan zaman, Wiku Sapto Ngesti Ratu 1877 tahun Jawa. Kalau tahun Masehi pas 1945. Akan ada keadilan antara sesama manusia. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Di waktu itulah orang yang mengantuk mendapatkan ketuk atau gong kecil yang banyak bertebaran di jalan-jalan, yang mendapatkan gembira hatinya karena isinya tidak lain adalah emas dan permata. Ini yang disebut futuristik tadi ya, ramalan. Bahkan beliau bisa menebak dengan tepat nanti situasi memprihatinkan karena penjajahan dan kesengsaraan masyarakat saat itu akan berakhir 1945 tahun Masehi. Ini tidak gampang-gampang ya untuk sampai makom ini. Tidak sekedar nebak-nebak. Kalau nebak-nebak ngarang kan bisa saja, nanti akhir tahun ini ada artis yang cerai. Ngono gampang mungkin ya, akan selalu ada masalahnya. Nanti ada orang besar yang meninggal, ya mesti akan selalu ada. Ini beliau presisi sampai ke tahunnya. Nanti bahkan untuk akhir hidup beliau sak tanggal-tanggalnya. Baik, ini serat Joko Lodang, cuma 9 memang. Gambuh, Sinom, sama Megatruh. Nah, kita masuk lebih dalam lagi serat Sabdojati. Kalau ini sudah mulai lebih dalam lagi untuk solusi-solusi apa yang harus kita lakukan menghadapi wolak-wali ing jaman. Ya, Sabdojati berarti sabda tentang kesejatian. Oke ya, isinya begini, nasihat beliau. Ini ditulis terakhir sebelum nanti beliau meninggal. Jangan berhenti berusaha berbuat kebajikan agar mendapat kegembiraan dan keselamatan, tercapai segala cita-cita, terhindar dari perbuatan yang bukan-bukan, dan harus gemar prihatin. Ayolah ya teman-teman, meskipun masih muda boleh kok mencari rumus prihatinnya masing-masing.
Nyari jalan tirakatmu sendiri untuk menajamkan dirimu. Tidak hanya pikiranmu tapi juga batinmu. Ada banyak cara, banyak jalan. Kalian boleh bikin rumus sendiri untuk melatih batin, melatih dirimu. Renungilah dengan seksama, urailah dengan cermat, telitilah jangan sampai salah, endapkan dalam hati. Ini menarik, ini sangat filosofis. Kalau kalian menghadapi sesuatu, jangan kesusu disikapi, jangan kesusu dibales, jangan kesusu dijalani, tapi pertama-tama apa? Renungkan dulu. Berpikir yang dalam dulu, ini sangat filosofis. Kalau sudah kamu urai, biar paham posisinya, kamu teliti. Dan tidak hanya itu, endapkan dalam hati, rasakan. Mengendapkan dalam hati itu berarti kira-kira mantepnya bagaimana, nyamannya bagaimana. Itu namanya diendapkan dalam hati. Disitulah kita bisa mudah menanggapi sesuatu. Jadi berarti yang nomor satu itu memerintahkan kita untuk berbuat baik. Yang nomor dua memerintahkan kita untuk berpikir jernih. Kita lihat bait ketiga. Senantiasa mendambakan anugerah kebaikan, mengendapkan pikiran hingga jernih, mengheningkan hati hingga kosong, meski sebenarnya berisi. Isinya adalah cipta yang sejati. Kalau ini secara umum nuntun kita untuk mengarahkan gerak hati. Ya, kalau bahasa lainnya niatnya harus lurus. Jadi selain kebaikan yang kita lakukan, pikiran yang jernih, orientasi dan tujuan serta niat kita yang lurus. Hati kita kosongkan dari kepentingan-kepentingan duniawi, kemudian kita isi dengan yang sejati. Senjata yang keempat apa? Kesabaran. Jalankan semua itu dengan penuh kesabaran. Sebab jika bergeser akan mengkhawatirkan. Jika kesurupan setan gundul yang menggoda membawa kendi berisi uang banyak. Nah, yang bisa membuat kita kesurupan apa? Setan gundul. Setan gundul itu ya biasanya membawa kantong isinya uang. Nah, jadi orang sudah tirakatan membersihkan hati, membersihkan pikiran, meluruskan niat, begitu ketemu duit bisa saja melenceng karena itu godaan paling berat. Yang bisa kesurupan jin lebih gampang, kalau kesurupan duit lebih susah. Setan gundul ambisi untuk nyari duit, kata Ronggo Warsito. Makanya hati-hati dengan setan gundul itu. Kan kita selama ini ada prinsip UUD, sopo-po ujung-ujungnya duit. Dengan uang apa sih yang tidak selesai? Tapi kalau kita seperti itu, ya kita kehilangan kejernihan diri tadi. Eman-eman. Nah, maka ayo kita prihatin, tirakat, ayo membersihkan pikiran, membersihkan hati, ayo mengorientasikan diri ke arah yang positif, niat yang baik. Mari menjalankannya dengan sabar dan hati-hati kesurupan. Dilanjutkan kesurupan selanjutnya apa? Bila terpengaruh oleh perbuatan yang bukan-bukan akan menjadi sarang iblis. Senantiasa mendapatkan kesulitan, kerepotan, sulit menenangkan hati seperti orang mabuk kepayang. Jadi selain duit tadi, kadang-kadang apa? Kita ngurusi hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada gunanya.
yang efeknya kadang malah negatif. Kelihatan sibuk luar biasa tapi tidak ada manfaatnya. Jadi kita repot, kita sulit, tapi hati kita tidak tenang, seperti orang mabuk. Kenapa bisa begitu? Biasanya karena kita terpengaruh oleh perbuatan yang bukan-bukan. Ya termasuk kalian ya, sekarang saatnya berarti kita cermati dalam sehari kita ngapain aja sih. Seminggu ini saya ngapain aja, menghasilkan apa, memproduksi apa. Kalau lebih banyak yang tidak penting, yang bukan-bukan, rumusnya beliau, berarti sebenarnya diri kita jadi sarangnya iblis. Iblis nyaman dekat-dekat kita karena kita melakukan hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu. Akhirnya apa? Kalau jadi sarangnya iblis, kata Ronggo Warsito, hatinya jadi tidak tenang. Was-was terus. Rasanya kok tidak nyaman terus. Seperti orang mabuk. Kita jalan kemana-mana seperti orang bingung. Tidak ngerti tujuan mau apa. Akhirnya apa? Kalau terlalu banyak melakukan hal yang tidak penting, akhirnya tidak tertarik terhadap perbuatan kebajikan. Terlalu sibuk dengan yang bukan-bukan, perbuatan baik jadi tidak menarik. Segala yang baik lari, sebab kita sudah atmosfernya atmosfer buruk. Lupa Tuhan. Lupa dengan ajaran Tuhan, ajarannya musnah berkeping-keping. Jadi dunia sekeliling kita akhirnya negatif semua. Yang positif kita lupa sudah. Nah, bukankah banyak orang pinter, banyak orang cendekiawan dan lain sebagainya. Tapi kata Ronggo Warsito apa? Namun demikian, yang melihatnya bagaikan matanya kemasukan pasir. Orang cerdas intelektual itu melihat semua itu kayak orang kelilipan. Jadi tidak terlalu peduli. Tidak kelihatan aslinya apa. Tidak melihat betapa sengsara, betapa banyak kebingungan, betapa banyak keresahan di sekelilingnya. Itu bahasa beliau seperti orang kelilipan. Yang bisa melihat itu kan ya tadi istilah beliau ya, ada orang pinter, ada para alim dan lain sebagainya. Itu tidak peduli dengan apa yang terjadi tadi. Seperti orang yang matanya kena pasir. Akhirnya apa? Banyak orang yang bersujud pada yang jahat. Orang jahat, orang buruk ditunduki sedemikian rupa, dianggap utusannya Tuhan. Nah, ini mulai sekarang kalau bahasa kita mempertuhankan yang bukan Tuhan. Bahkan orang jahat kita anggap utusannya Tuhan. Itu ketika kita tidak bisa tadi, tidak bisa tirakat, tidak bisa membersihkan hati, tidak bisa sabar, dan lain sebagainya. Nah, coba kita cek diri kita. Kata beliau selanjutnya begini, tapi bagi orang yang bijaksana, biasanya cirinya apa? Galau hatinya. Jadi, kenapa hatinya galau? Jika tidak ditiru, tidak ikut orang lain, dia disalahkan. Dan hidupnya jadi tanpa makna. Tapi kalau ditiru, hidup jadi hina. Jadi orang bijaksana, dia bisa melihat, tapi dia bingung. Kalau saya ikut orang-orang, hidup ini jadi tidak ada maknanya. Tapi kalau saya ikut orang-orang, hidup ini jadi hina. Nah, milih mana kamu, hidup tidak bermakna atau hidup hina? Nah, itu berarti kata Ronggo Warsito
tidak percaya kepada Tuhan. Lagi-lagi beliau mengakhiri, yuk kembali sajalah pada Tuhan, pencipta segala sesuatu. Mereka yang sungguh-sungguh akan berhasil. Kebahagiaan akan datang atas kemurahan Tuhan. Tuhan mengabulkan semua permintaan jika dilakukan dengan tulus. Tuhan akan menolong, tidak kurang sandang pangan, terkabul semua keinginan. Ini beliau menarik. Di belakang terus beliau bilang, bla 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 bla, beliau bilang, sang pujangga sambil menasehati, membuka rahasia ilahi yang banyak tersembunyi, sehingga dapat diketahui. Manusia yang hidup di zaman kerepotan, keburukannya meningkat, perbuatannya menjadi-jadi, pikiran-pikirannya sesat, keampuhannya tidak tampak lagi. Lama-kelamaan makin memprihatinkan. Merasakan ramalan tersebut, sang pujangga senantiasa merenung diri, melihat zaman penuh keprihatinan. Selesainya kapan? Ini ramalan lagi ya. Lagi-lagi beliau menyebut tahun 45 nanti. Waluyane benjang lamun ono wiku, memuji ngesti sawiji, sabuk lebu lir majnun, gali bedan tudang tuding, anacahken sakeing wok. Selesainya besok ketika ada seorang wiku. Wiku ini setara, kalau sekarang mungkin begawan. Jadi seorang alim, orang suci yang memuji yang tunggal sejati. Istilahnya bagus. Sabuk lebulir majnun, pakai ikat pinggang debu seperti orang gila. Maksudnya apa? Ikat pinggang debu itu berarti sangat sederhana. Dia bukan orang kaya raya yang terikat oleh dunia. Dan seperti orang gila bahkan. Jadi apa? Tidak dipandang sama sekali pada saat itu. Tapi sebenarnya beliau ini seorang wiku, orang bijaksana, seorang pegawan. Hilir mudik menunjuk kian kemari, gali bedan tudang tuding. Ini mungkin menyebalkan bagi banyak orang, tapi dialah yang membangunkan banyak orang, mengarah ke banyak orang. Anacahken sakeing wong, menghitung banyak orang. Maksudnya apa? Menyadarkan, menunjukkan nilai masing-masing orang. Kamu itu anak bangsa, kamu itu punya tanggung jawab kemanusiaan, kamu itu sejenis itu. Dan itu terjadi dengan Sengkolo tadi ya. Wiku memuji ngesti sawiji 1877 atau tahun Masehi 1945. Disitulah baru selesai zaman Kolo Bendu. Kolo Subo kang gumanti diganti dengan zaman Kolo Subo. Wong cilik bisa gumuyu, rakyat kecil bisa tertawa. Nora kurang sandang bukti, tidak kekurangan sandang pangan, sediane kabeh kelakon. Semua keinginannya terpenuhi. Nah, ini 4 yang terakhir ini ramalan tentang diri beliau sendiri. Penglihatan sang pujangga belum tuntas, seperti benang yang terus diulur. Namun karena umur, sudah saatnya mencapai kesejatian, pulang ke tempat yang sejati. Jadi beliau ini visinya, penglihatannya masih panjang, seperti benang yang diulur. Ingin cerita banyak, tapi terbatas oleh umur. Yang terlihat hanya kurang 8 hari lagi. Waktu kematian akan tiba. Terlihat di Lauhil Mahfud, kembali menghadap Tuhannya, tepatnya pada hari Rebu Pon.
tanggal 5 kira-kira waktu zuhur bulan Selo tahun Jimakir, wuku tolu windu sengoro. Itu kalau dimasehikan tanggal 24 Desember 1873 pas. Itulah saat yang ditentukan. Jadi ini beliau membaca kapan aku meninggal bisa pas. Sak jam-jamnya. Kira-kira waktu zuhur Rebu Pon. Nah, yang terakhir beliau karya ini ditulis hari Rebu 28 Syawal tahun Jimakir dengan hitungan condro sembah mukso pujonggoji. Nah, ya sama 1802 atau kalau Masehi 1873. Jadi ini tidak lama setelah nulis serat ini beliau meninggal. Masih di tahun 1873. Nah, ini yang tadi kita sebut ya, sebuah filsafat sejarah yang spekulatif tapi futuristik juga agak mistik. Yang ini keahlian seperti ini ya mulai jarang hari ini. Baik, ini salah satu perspektif yang berbeda untuk kita memahami sejarah. Terakhir, ini ada serat, tapi saya tidak menyampaikan bait per bait. Kunci-kunci saja ya, mungkin pada saatnya teman-teman perlu bahan untuk merenung. Saya ambil dari serat Pamoring Gusti, Pamoring Kawula Gusti. Jadi pamor itu semacam cahaya, semacam guratan yang muncul biasanya ada di keris itu ya. Nah, ini salah satu jalan ya menghadapi zaman edan. Tadi kita akan diminta untuk mendekat pada Allah. Apa sih yang harus dilakukan? Topo. Menurut Ronggo Warsito ada beberapa jenis topo. Ya istilahnya topo itu bahasa tasawufnya uzlah, menjauh, melakukan bahasa Jawanya tirakat, bahasa sufistiknya riadoh, latihan. Topo paling dasar ya topo jasmani, fisik. Ya kalau kita di bulan Ramadan itu kan topo fisik, puasa fisik. Ada topo budi. Topo budi itu kita menetapi akhlak yang terpuji, menyingkirkan akhlak yang tercela. Ada topo hawa nafsu. Topo nafsu itu mengendalikan 4 nafsu kita. Ada nafsu aluwamah, bahasa Jawa ya, kalau bahasa Arabnya lawamah. Ada nafsu amarah, ada nafsu supiyah, ada nafsu mutmainnah. Aluwamah nafsu biologis. Amarah itu emosi. Supiyah itu ambisi, pikiran, duniawi. Mutmainnah itu hati, ketenangan. Ini 4, mari kita kendalikan, itu namanya topo nafsu. Ada topo rasa. Topo rasa itu memusatkan perhatian selalu pada Allah. Mengheningkan hati, mempertajam mata batin. Batin kita sambungkan terus. Dalam zikir mengingat Allah. Namanya topo rasa. Kalau sudah topo rasa, ada topo sukmo. Topo sukmo itu ikhlas, batin jernih, dan hidup harmonis dengan sesama dan dengan alam semesta. Ada lagi topo cahyo, tirakat cahaya. Maksudnya apa? Membentuk jiwa kita agar tidak tergoda oleh cahaya duniawi apapun. Berarti ini level fana sudah lepas dari segala godaan duniawi, dan puncaknya adalah topo urip,
Topo urip itu memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita melakukan topo-topo ini, maka diri kita akan jadi manusia yang berpamor Gusti. Kalau di bahasa Indonesia kan bercitra Tuhan. Inilah nanti dalam tasawuf yang disebut takholak bi ahlakillah. Nah, ini jalan agar kita tetap waras di zaman edan. Ya, kalian ingat-ingat saja, pilih saja, lakukan semampu kalian, entah di level yang mana, biar kita tetap waras menghadapi wolak-wali ing zaman. Baik, saya kira itu ya malam hari ini. Materinya agak padat, banyak. Ya, semoga rekamannya bagus. Kalau kalian tidak paham bisa mengulang-ulang. Saya kira itu untuk malam hari ini. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan di tema yang berbeda. Setelah jungkir balik zaman di bulan ini, nanti kita tema baru bulan depan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.